Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang kami muliakan dan insyaAllah dimuliakan Allah. Jamaah salat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa istiqamah berhadir dalam ketaatan, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang fadilah atau keutamaan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara keutamaan atau kelebihan yang didapatkan oleh orang yang suka melakukan ibadah sunnah, yaitu dia akan berkumpul bersama Nabi di dalam satu surga. Dia dekat, dia bisa menyapa, dan dia benar-benar akan bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita sudah kabarkan beberapa riwayat hadis yang menyatakan tentang itu. Baik, kita lanjutkan fadilah berikutnya, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah selain yang wajib, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan juga dihapuskan dosa-dosanya. Jadi inilah dua kelebihan yang sering disebut dalam hadis: ditinggikan derajat, lalu dihapuskan dosa. Ditinggikan derajat ini bukan di dunia, tapi di akhirat. Ditinggikan derajat di akhirat, yaitu diberikan tempat yang tinggi. Jadi kalau seandainya diberikan surga, maka diberikan surga yang tinggi, dan itu hak Allah untuk memilihkan hamba mana surga yang paling baik. Semua surga baik, tapi mana yang paling baik, paling indah untuk seorang hamba, itu hak Allah. Makanya ada orang tua yang ketika di hari akhir nanti ditinggikan derajatnya dengan cara dinaikkan, dinampakkan satu surga, dan dia berfikir itu adalah surganya,
ternyata dinaikkan lagi oleh Allah menjadi surga yang lebih tinggi, lebih indah. Sampai akhirnya orang tua ini mengatakan, anna li hadha, kenapa engkau memperlakukanku begini ya Allah? Maksudnya dia merasa tak layak mendapatkan hal kemuliaan seperti itu. Apa jawaban Nabi? Bi istighfari waladika laka, inilah hasil dari permohonan ampun anakmu untukmu. Jadi anaknya tak pernah lupa mengucapkan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia tak pernah lupa mengucapkan itu. Rupanya itu menyebabkan orang tuanya diberikan derajat yang tinggi. Kenapa? Karena anak itu bisa mengucapkan itu dan dia senantiasa mengetahui cara berbakti ke orang tuanya. Itu di antara hasil perjuangan orang tua itu sendiri. Makanya saham kita yang paling tinggi itu adalah anak, dan juga musuh kita yang paling utama juga anak. Di saat anak menjadi anak yang saleh, maka itulah jariah kita yang paling hebat. Semua pergerakannya, kebaikannya itu menjadi amal kita, menjadi gaji pensiun kita. Jadi bagi bapak ibu yang tidak ada gaji pensiun, didiklah anak baik-baik, biar nanti di akhirat, mulai dari alam barzakh, akan mendapatkan jariah dari kebaikan anak. Tapi anak juga bisa menjadi musuh yang paling utama di saat kita meninggal dan dia ternyata melakukan maksiat, dan maksiatnya itu juga ikut andil kita. Kitalah yang membiarkan dia tak salat, kitalah yang tak mengajarkan dia kewajiban kepada Allah di umurnya 7 tahun, dan juga kitalah yang membuat dia berani memakai baju seksi. Dan ternyata kita tak pernah melarang anak laki-laki kita melakukan jogging dengan celana pendek di atas lututnya. Dia keliling Lusmawi sampai 10 kali, 2 jam menampakkan auratnya. Itu semua dosanya dikirimkan ke orang tuanya, kalau orang tuanya ikut andil membiarkan dan tidak pernah mengajarkan tentang keburukan itu. Jadi itu contoh derajat Allah bisa angkat suka-suka Allah. Contohnya tentang orang tua tadi. Jadi kalau begitu, cara lain agar ditinggikan derajat sekaligus dihapuskan dosa, itu adalah memperbanyak ibadah sunnah. Jadi tawaran yang kedua yang paling menarik adalah dihapuskan dosa. Kita ini sangat membutuhkan penghapusan dosa, sangat membutuhkan. Sampai di semua waktu Nabi mengajarkan agar kita sering-sering memohon agar dihapuskan dosa. Rasulullah SAW beristighfar, padahal beliau seorang yang maksum, tapi beliau ingin mengajarkan umatnya dengan cara Nabi beristighfar satu hari minimal 70 kali. Dan kebiasaan Nabi beristighfar 100 kali dalam satu hari, disebut dalam beberapa hadis. Jadi ini salah satu cara Nabi agar kita faham begitu pentingnya penghapusan dosa. Kenapa? Karena kalau ada dosa, kita ini tidak bisa lempang menuju surga dengan amal saleh yang kita miliki, karena pengganjalnya adalah dosa. Karena Allah tak membiarkan orang berdosa untuk bisa memasuki surga.
surga itu harus steril dari orang-orang yang mempunyai dosa. Surga itu tak boleh dimasuki oleh orang yang menyimpan dosa, walaupun hanya misqala zarrah, walaupun hanya sebesar biji atau sebesar zarrah atau biji sawi. Tak bisa masuk surga kalau masih punya dosa. Di dunia saja kita sangat kuat menseleksi orang yang ingin memasuki satu instansi. Bapa ingin daftar ke mana? Kalau saya dengar dari cerita kawan-kawan, mau daftar tentara, tinggi cukup, badan kekar, mata tak kabur. Begitu dilihat, ada Farises. Betul Farises. Farises yang di paha juga, yang di ini kan. Ya udah, yang dua bukan betul berarti. Saya takut menyebut, salah sebut istilahnya. Ya. Ada Farises saja. Padahal kadang-kadang belum tentu Farises, cicak di dalam itu. Ya. Itu satu Farises nampak, itu langsung tak boleh. Kuat sekali seleksinya. Ya. Ada ambeien, sampai dilihat sampai ke ambeien. Ya, kita nak pernah dilihat sama orang aurat sampai ambeien, pak terus pak daftarnya kah dingin terus pak ambeien. Ada secuil ambeien saja langsung tak lulus dari awal. Itu belum lagi kaki berat sebelah, belum lagi tapak kaki tebal sebelah. Kan kuat sekali seleksi kita hanya untuk memasuki satu instansi yang tidak ada jaminan kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada jaminan kebahagiaan. Makanya yang perlu kita fahami, surga itu diseleksi, tidak boleh masuk kecuali mereka yang sudah bersih dari dosa. Oleh karena itulah Nabi Adam begitu melakukan dosa, walaupun dosa itu sebenarnya bukanlah sebuah dosa yang menyebabkan kehilangan kehormatan, terbuka aurat, tidak. Hanya gara-gara terbujuk rayu dengan ucapan iblis, akhirnya memakan sesuatu dari pohon yang dilarang. Hanya itu, Pak. Tapi Masya Allah, karena telah melanggar perintah Allah, larangan Allah, langsung turun kata Allah, qul nahbitu jami'an, turun. Hanya itu dosanya. Itu nanti di dalam tafsir pun disebutkan Adam itu terjebak dengan kalimat syaitan. Ada dua indikasi. Jadi dia tidak ingin bermaksiat. Adam itu tidak ingin bermaksiat. Tapi ada dua indikasi yang menyebabkan dia terjebak. Apa dia? Yang pertama, ketika iblis memakai kalimah Allah. Jadi iblis bersumpah dengan nama Allah, kalau engkau memakan buah dari pohon ini, demi Allah engkau akan kekal. Jadi Adam tidak menyangka ada makhluk yang berani memakai nama Allah untuk menipu. Kalau Adam tinggal di tahun 2020 ke atas itu biasa. Pakai Quran lagi, pakai Quran, demi Allah aku akan melakukan dan melaksanakan sebaik-baiknya jabatan atau amanah yang telah diberi. Pakai nama Allah, semua koruptor. Adam dulu nak nyangka kalau pakai nama Allah itu bisa dibuat alat untuk menipu. Maka karena kebesaran nama Allah lah dia percaya. Indikasi kedua, di dalam tafsir disebutkan yang duluan terjebak adalah Hawa. Lalu Hawa mengatakan kepada Adam, ya Adam, ana akal Tuhan. Lihat Adam,
aku telah memakannya. Jadi Hawa duluan yang memakannya. Lihat Adam, aku telah memakannya. Lam tudurruni syai'. Lihat, tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada efek apapun. Jadi Adam pertama menolak. Iblis pintar mendatangi melalui Hawa, karena dia tahu sifat Hawa itu sensitif, mudah percaya, dan itu nanti bergulir menjadi sifat perempuan. Makanya barang itu banyak nak laku di kita. Kalau ada sales-sales jualan panci, itu tidak laku kalau kita datang kepada suaminya, dibilangnya ini itu tidak laku. Kata suami, udah ada panci kemarin itu, udah usah pikir yang macam-macam, tidak laku. Maka dia tunggu kapan suami tak ada di rumah, dia datangi istri. Istri pantang melihat panci model terbaru, tak perlu kena api, bisa masak sendiri, itu langsung jadi. Lalu siapa yang jadi alat berikutnya untuk membuat suami terjebak? Istri. Istrilah yang merayu suami. Nabi, hai peng bacut bangnya kan cukup lagak ni, bagus sekali ni panci model terbaru ni. Ni kita bisa masak sekaligus nasi goreng dengan nasi rebus, sekali masak. Ini bisa sekaligus begini. Jadi begitulah posisi Adam ketika Hawa mengatakan lam tadurruni syai', tidak ada apa-apa. Lihat, tidak ada. Di situ Adam memakannya. Setelah Adam memakan, baru terjadi kemarahan Allah. Nah, tentu nanti berlanjut pertanyaan, kenapa ketika Hawa makan tak diberikan hukuman? Kenapa ketika Adam memakannya mulai diberikan hukuman? Pertama, Allah telah berjanji kalau kalian makan berdua. Kan Allah mengatakan di awal, jangan kalian berdua memakannya. Jadi Allah tidak menghukum kalau cuma satu. Yang kedua, Allah menunggu. Kalau istri yang salah, seharusnya suami memperingatkan, bukan ikut terjun bersama istri. Begitu kan konsep hidup kita ini sebagai suami. Kalau ada kesalahan, kesilapan pada istri, tugas kita mengingatkan, bukan ikut bersama istri. Istri yang mengatakan, bang, tak mungkin ni kayak gini, kita terusan tinggal di rumah sewa, abang gadaikanlah, atau abang buatlah, taruhlah SK abang di bank, ambillah uang walaupun riba-riba sikit, apa-apalah. Kita begitu tahu istri itu mulai mengusulkan yang salah, seharusnya apa? Kan mengatakan itu haram, itu tak boleh, dosanya begini dan begitu. Tapi tidak, malah kita mulai berfikir bersama istri, iya juga ya, iya enggak mungkin kita kayak gini hidup terusannya. Mulai masuk di situlah kedua-duanya akhirnya dikeluarkan dari surga. Nah, jadi surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang punya dosa, walaupun hanya sebiji sawi, tidak boleh, tidak bisa. Dengan begitu kita membutuhkan pengampunan dosa. Dan salah satunya yaitu memperbanyak ibadah sunnah. Dari mana kita tahu ini? Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Antaranya dari Ma'dan bin Abi Talha, qala laqitu Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku bertemu dengan Sauban, yaitu bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata kepada Sauban, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilani Allahu bihil jannah. Kabarkan kepadaku amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Jadi para sahabat ni berfikirnya simple. Amal apa yang bisa masuk surga? Udah, itu aja. Apa hidup fikir panjang-panjang? Amal apa bisa masuk surga? Mereka lakukan. Jadi mereka ni kalau sudah bertanya, memang mengamalkan. Itu iman para sahabat. Kalau sudah tanya, mereka amalkan. Hari ini jamaah pengajian bertanya 100 pertanyaan. Terus-terusan diulang tentang
apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, apa hukumnya ini, macam pertanyaan. Tanyang laju, pebut laju. Itu ada juga yang model begitu, tapi biasanya bukan jamaah di masjid kita, Pak. Jamaah di masjid Afrika Selatan yang banyak begitu. Nanya sudah berulang kali, sudah dikasih tahu hukum haram berulang kali, tetap nyanyi. Sahabat nanyanya serius. Tunjukkan aku amal yang bisa menyebabkan aku mudah masuk surga. Fasakata. Lalu kemudian Sauban ketika mendengarkan pertanyaan ditujukan kepadanya, dia diam. Summa sa'altuhu, aku bertanya lagi pertanyaan yang sama. Fasakata. Dia diam lagi. Summa sa'altuhu as-salisah, aku tanya lagi kali ketiga. Faqal, baru dia menjawab. Ini Sauban diam, itu dalam keterangan hadis bisa saja beliau sedang berfikir apa yang harus dijawab sesuai dengan yang dia dengar dari Nabi. Maka kan orang kadang-kadang Pak tidak berani, ini kan adab para sahabat, tidak berani langsung jawab karena dia harus mengadopsi perkataan Nabi dan dia tidak mau berbohong di atas nama Nabi. Karena salah satu kebohongan yang paling hebat yaitu berbohong di atas nama Nabi. Sampai Rasulullah mengatakan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong di atas namaku, maka hendaknya siap-siap duduk di dalam api neraka. Ini hari ini orang yang tidak takut ini sering sekali membawa nama Nabi di dalam ceramahnya di atas mimbar. Dia berkata, Rasulullah berkata, padahal mungkin hadis itu hadis palsu yang Rasulullah tak pernah mengucapkannya. Lalu kita kabarkan orang-orang tentang perkataan ini. Kita telah berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hati-hati, karena Rasulullah juga mengatakan, berbohong kepadaku tidak sama seperti kalian berbohong dengan sesama kalian. Berbohong sesama kita saja dosanya sudah besar. Berbohong kepadaku, kata Rasulullah, langsung dipersiapkan neraka oleh Allah. Makanya di antara adab menyampaikan hadis, kalau kira-kira lafaz hadis Nabi itu kurang terhafal, maka seorang yang memberi pelajaran itu hendaknya mengucapkan di ujung, karena takut kesalahan mengucapkan hadis itu, mengucapkan di ujung au kama qala, au kama qala, maksudnya mungkin aku salah mengucapkannya, tapi yang aku maksud seperti yang diucapkan Nabi. Begitu adabnya. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak disampaikan oleh Nabi atau berlawanan dengan perkataan Nabi. Maka Sauban berfikir, mungkin dalam berfikir itulah dia diam. Ketika ditanya 3 kali, lalu kemudian beliau, yaitu Sauban, berkata, Sa'altu an zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah nanya kepada Nabi tentang itu. Apa yang kau tanya telah aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah menjawab, yaitu tentang bagaimana apa amalan yang bisa menyebabkan mudah masuk surga. Apa kata Nabi? Alaika bikasratis sujud lillah. Perbanyaklah sujud, kata Nabi, karena Allah. Perbanyaklah sujud lillah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan. Kalau engkau sekali melakukan sujud karena Allah, illa rafa'aka Allah biha darajah, maka Allah akan mengangkat, satu kali sujud Allah akan mengangkat derajatmu 1 derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, lalu Allah hapuskan 1 dosa. Sekali engkau bersujud, Allah tinggikan derajatmu 1 tingkat, lalu Allah hapuskan dosamu 1 kali. Nah, ini tentu yang menjadi masalah kan seperti yang kita sebutkan di minggu yang lalu. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Apa yang dimaksud oleh Nabi perbanyaklah sujud? Kita sudah jelaskan minggu lalu, Pak.
Tak mungkin sujud yang dimaksud oleh Nabi dalam solat wajib disuruh perbanyak sujud, tak mungkin. Kalau berani bersujud dalam satu rakaat 3 kali sujud, malah itu sudah melakukan perbuatan bid'ah, memperbaharui ibadah. Bahkan kalau imam ingin melakukan sujud tilawah, itu di dalam kitab fiqih imam-imam mazhab mengatakan ni imam tahu dia akan membaca sujud tilawah, ada ayat yang terbaca nanti ada sujud tilawah, itu tak boleh memberitahukan di awal kepada makmum. Jadi imam kalau dia baca fiqih, maka dia faham, tak boleh mengumumkan, Bapak Ibu ini nanti rakaat pertama atau rakaat kedua kita nanti ada sujud tilawah. Jadi Bapak Ibu mohon nanti bersiap-siap melakukan itu, tak boleh diberitahukan. Jadi bagaimana? Ya sudah, kalau sujud saja karena berkenaan dengan sujud tilawah, ayat tilawah, tak boleh diberitahukan dengan begitu. Kenapa? Para ulama mengatakan kalau diberitahukan dari awal, maka kita dengan sengaja ingin menambah sujud di atas sujud yang sudah diwajibkan. Silakan buka kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, kitab perbandingan mazhab, dan kita dapatkan jumhur ulama mengatakan itu. Karena dengan kita beritahukan, berarti kita merencanakan satu rakaat telah bertambah sujud di atas sujud yang wajib. Tak boleh direncanakan sampai begitu. Oh, terbaca sujud, oh sujud hari Jumaat subuh, itu memang sudah dimaklumi, malah tak usah dikasih tahu pun orang faham. Nah, sampai segitu harus dijaga ibadah. Jadi tak mungkin memperbanyak sujud, yang dimaksud adalah sujud berkali-kali dalam solat wajib, tak mungkin. Juga setelah kita jelaskan, tak mungkin melakukan sujud tilawah terus-terusan tanpa sebab, karena sujud tilawah sebabnya karena ada ayat sajadah, dan tak mungkin yang dimaksud sujud sahwi. Masa sujud sahwi tak ada sebab? Tak mungkin. Dan juga tak mungkin melakukan sujud syukur. Ingat sekali lagi pelajaran minggu lalu Bapak Ibu, sujud syukur itu bukan sujud untuk mensyukuri nikmat yang sifatnya nikmat yang sudah rutin. Kan saya beri contoh, tak disuruh sujud syukur gara-gara mensyukuri nikmat nafas, mata bisa melihat, hidung bisa bernafas, lalu kita nikmati hidup, kita dapat hidayah dari kecil, lalu kita setiap kali bernafas sujud, setiap kali bernafas sujud, maka kemudian sampai mati di dalam sujud. Itu tidak perlu begitu kan. Sujud syukur itu disuruh hanya ketika dapat hujumun ni'mah, serangan nikmat, yang nikmatnya tiba-tiba, yang jarang-jarang terjadi, jarang-jarang terjadi, sekali sifatnya sesekali, itu sujud syukur. Selamat dari kepulangan dari umrah, sudah selamat sampai ke rumah, itu boleh sujud syukur. Lulus P3K, sujud syukur. Lalu diumumkan baru dilantik Maret 2026, masih sujud syukur juga, setahun tak ada gaji. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau begitu apa yang dimaksud dengan sujud, perbanyak sujud? Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan tidak ada lain yang dimaksud oleh Rasulullah, pasti yang dimaksud perbanyaklah salat sunnah. Maka orang yang memperbanyak salat sunnah, maka dia ditinggikan derajatnya di akhirat, lalu diampunkan dosa-dosanya setiap kali dia melakukan salat sunnah tersebut. Dan ini banyak tawaran Allah yang lain. Di antaranya Bapak Ibu, dalam Ramadan kita dapatkan tawaran-tawaran Allah di atas orang yang menegakkan yang sunnah, ibadah sunnah dalam Ramadan. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah berkata, man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan Ramadan
dengan iman dan ihtisab dan berharap-harap penuh dengan keyakinan, dan dia berhati-hati, tidak sembarangan melakukan puasa, dia jaga betul pantang larangnya, ghufira lahu ma taqaddama min zambiha, diberikan lagi oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nanti dalam hadis yang lain, man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini bisa dosa kecil sekaligus dengan dosa besar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya dalam amal Ramadan, Pak, itu banyak sekali pengampunan dosa. Ini sudah malam, tadi malam 22, nanti malam 23. Disuruh jaga untuk tetap bersama Allah di 10 terakhir Ramadan. Jadi hidupkan malam-malamnya, dan menghidupkan malam-malam Ramadan terutama 10 akhir itu salah satu syariat adalah i'tikaf. Dan bagi yang beriktikaf, yang sempat beriktikaf, maka dia dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Di atas iktikafnya pasti dia mendapatkan pahala beriktikaf seperti 1000 bulan, pasti, selama tidak ada yang membuat iktikafnya rusak. Jadi dia ada pembatal iktikaf, ada yang makruh dalam iktikaf. Itu harus dijaga oleh orang yang beriktikaf. Kalau pembatal diantaranya adalah terjadinya hubungan suami istri, ya, maksudnya dia keluar lalu dia temui istrinya, lalu kemudian dia melakukan hubungan, maka batallah iktikafnya. Artinya dia harus mandi kemudian balik ke masjid dengan niat yang baru. Jadi selama dia keluar itu tidak dihitung iktikaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga termasuk pembatal iktikaf yang harus hati-hati adalah keluar dari masjid dengan sengaja tanpa hajat. Nah, jadi ngakunya iktikaf, tetapi duduk di tempat parkir, Pak. Rukuk siapa? Ya. Pubuk rohinana. Iktikaf dong yo, iktikaf. Tapi iktikafnya di tempat parkir. Itu nanti dapat enggak pahala merokok 1000 bulan? Apa ni? Keluar dari lantai masjid yang digunakan untuk solat, itu batal iktikaf. Walaupun hanya untuk menemui istri yang datang memanggil. Nah, istri di luar panggil, lalu kita temui istri di luar masjid, batal iktikafnya. Jadi kayak mana caranya? Begitu masuk wajib berniat ulang. Jadi kalau begitu masuk masjid kembali tidak niat ulang, innamal a'malu binniyat. Iktikaf itu kan syarat utamanya 2 baru sah, an-niyah. Yang pertama niat. Jadi tidak bisa hanya datang tanpa ada niat untuk beriktikaf. Karena orang kadang-kadang niat macam-macam, Pak. Datang ke masjid untuk melakukan kegiatannya sendiri, dia harus ada niat iktikaf. Nah, para ulama mencoba meringankan niat itu, memudahkan cara berniat dengan mengatur kalimat. Kalau mau masuk tu niatkan nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, sengaja aku i'tikaf dengan karena Allah. Tak perlu ucapkan raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, tak perlu. Bersitan hati bukan mulut. Itu lafaz itu tadi hanya untuk menolong saja. Itu wajib. Maka tidak sah i'tikaf tanpa bersitan untuk i'tikaf. Jadi misalnya kita datang ke masjid, ketemu kawan dalam masjid, dipanggilnya, kena kajak ini, kena ini kajak. Datang kita masuk ke masjid, tidak ada niat sedikit pun i'tikaf, cuma untuk menemui dia. 2 jam duduk dalam masjid, tidak ada pahala i'tikafnya. Itu syarat utama. Syarat kedua apa? Al-lubsu fil masjid. I'tikaf itu harus melakukan lubus. Lubsu itu apa? Berdiam. Dia harus berdiam. Tidak boleh numpang lewat. Berapa lama berdiam yang diakui?
disebut dengan i'tikaf. Ini khilaf antara para ulama. Kalau menurut mazhab Hanafi, sekejap saja, sekejap, datang, dia duduk sebentar, lalu dia bangkit. Maka kalau niat ada, walaupun sekejap, sekejap itu 15 detik, setengah menit, sekejap saja, maka dia sudah dapat pahala i'tikaf. Tapi pahalanya, pahala setengah menit itulah apa. Kalau menurut mazhab Malik, baru sah i'tikaf kalau berdiam diri 1 hari 1 malam, yauman wa laylah. Kurang dari 1 hari 1 malam tidak disebut i'tikaf. Yang mazhab Malik. Ini mazhab Malik itu kan imam Ahlul Madinah. Dulu Arab Saudi ini juga banyak bermazhab Malik. Kemudian beralih ketika dipimpin oleh Saud, beralih ke mazhab Hambali. Maka sekarang Saudi ini beralih ke mazhab Hambali. Dulu Malik. Syafi'i juga dulu popular di Arab Saudi. Kemudian menurut mazhab Syafi'i baru disebut i'tikaf kalau kita duduk sebentar berdiam dengan waktu durasinya sama dengan tumakninah waktu rukuk. Dalam kitab-kitab Syafi'i begitu disebutkan. Tumakninah waktu rukuk disebut tumakninah dalam rukuk kapan? Yaitu sekurang-kurangnya membaca tasbih sekali. Itu baru disebut tumakninah dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim. Jadi kalau kita hitung waktu yang antara setengah menit dengan 1 menit, sudah berdiam sejarah itu baru disebut i'tikaf. Menurut mazhab Hambali, sa'ah ini maksudnya mungkin sekitaran 1 jam baru disebut i'tikaf. Itu disebut al-lubsu, wajib berdiam diri di masjid. Jadi tidak bisa langsung pulak balik jalan, lewat, keluar lagi, lalu kita mengatakan bahawa kita beriktikaf. Itu tak. Dan iktikaf kita Bapak Ibu, itu bukan iktikaf Nabi kalau tak mengikuti seperti metode Nabi. Kan Nabi masuk ke dalam masjid malam 20, ada yang mengatakan malam 21. Keluarnya kapan Pak? Subuh salat sebelum salat hari raya, baru Nabi keluar. Jadi kalau orang mengatakan saya telah i'tikaf 10 terakhir Ramadan seperti anjuran Nabi, belum. Jadi yang i'tikaf kita lakukan kan masuk malam masuk, bawa bantal guling, selimut, laptop, nah yang main kulkas, itu kita masuk malam, habis subuh berangkat karena harus masuk kerja. Itu i'tikaf selama durasi itu saja, tapi tidak seperti i'tikafnya Nabi. Tapi sudah bagus, itu i'tikaf, tapi bukan i'tikaf 10 akhir yang mengikuti Nabi SAW. Yang 10 akhir mengikuti Nabi begitu, tidak keluar-keluar Pak, tidak keluar-keluar dari masjid. Kita ni kalau yang model-model PNS, model-model masih ada kewajiban Pak, itu tidak mungkin tidak keluar. Ingat, i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkad dalam 10 akhir, sedangkan kerja wajib. Menghalalkan gaji dengan masuk kerja wajib. Kalau bertemu antara sunnah dan wajib, tidak ada yang memungkiri bahawa wajib di atas sunnah. Maka apa hukumnya? Keluar dari kantor nak masuk kerja, padahal wajib masuk kerja, lalu dia i'tikaf, bisa menyebabkan dosa. Kecuali sudah disepakati di kantor, sudah diliburkan, itu tak mengapa. Makanya ada orang i'tikaf 10 terakhir Ramadan tak masuk kantor Pak. Ada yang tak mau cari nafkah untuk isteri, tak mau cari nafkah untuk anak, yang penting i'tikaf. Kata isteri, mau ke mana bang? Aku i'tikaf. Terus bagaimana kami? Terserah kau lah. 10 hari i'tikaf, pulang-pulang isteri sudah tak di rumah, sudah lari dengan supir Hiace. Anak-anak dibungkus semuanya. Curhat dia sama supir, anjir kebul lah kau, yang katanya tak bisa buat, tak bisa buat, haji kebun tak bisa buat, tak betul itu suamiku itu katanya. Ini kalau orang kalau sedang marah kan ceritanya begitu, mana ada haji kebun adalah kolon tuannya apa nena, tak betul itu. Tak kasih nafkah 10 hari, tak kasih nafkah, itu tak boleh. Mencari nafkah wajib. Jangan gara-gara i'tikaf anak isteri terlantar. Begitu juga pekerjaan kantor wajib Pak masuk kantor. Jadi kalau tidak masuk, ya diiktikafkan oleh kantor.
keluarkan SK iktikaf dari kantor, kamu iktikaf selamanya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan hal begini. Iktikaf itu bukan wajib. Satu-satunya iktikaf wajib adalah iktikaf yang dinazarkan. Dia pernah bernazar, kalau saya lulus P3K, saya akan iktikaf 10 hari. Maka wajib itu, tak boleh keluar-keluar lagi tu Pak. 10 hari itu keluar, batal, ulang paketnya. Jadi kalau iktikaf kita ni iktikaf sunnah, jangan sampai kehilangan yang wajib demi yang sunnah. Nah, jadi ini perkara penting untuk diingat bahawa di dalam iktikaf itu niat penting, lalu berdiam diri di masjid. Nah, nanti sunnahnya masjid mana yang disuruh iktikaf. Nah, di dalam kitab-kitab buat disebut iktikaf itu disunnahkan fil masjidil jami'. Disuruh iktikaf di masjid jami'. Di mana masjid jami', Pak? Ini kapal ni panitia iktikaf Baitur Rahman, kapal apa gah ustaz ni macam-macam. Betul, dalam kitab ditulis, ya, dalam kitab ditulis ayyakunal i'tikaf fil masjidil jami'. I'tikaf itu disunnahkan di masjid jami'. Saya belum sambung kalimat bukan di Baitur Rahman. Kan tak saya sambung. Nah, tentu orang harus faham apa itu Masjidul Jami'. Masjidul Jami' yaitu masjid yang di dalamnya tuqamu fihi al-jum'ah, yang ada Jumat di dalamnya. Tapi ingat, itu sunnah memilih masjid yang ada Jumat. Nah, sekarang timbul pak syubhat di kampung-kampung. Mereka mulai mengatakan apa? Tak sah iktikaf di Menasah, karena dianggap Menasah bukan masjid. Jadi ada orang mau iktikaf di Menasah. Kita kan Menasah itu kan di kampung-kampung, setiap kampung itu ada Menasah. Lalu ada orang mau iktikaf, bilang apa? Mana Nasah? Nasah, tak sah salat, tak sah iktikaf di sini. Nah, dia mengira dengan mengubah nama menjadi Menasah dianggap itu bukan masjid. Orang Melayu mengubahnya menjadi surau, langgar. Kita orang Aceh mengubahnya menjadi Menasah. Apakah itu masjid? Baca kembali definisi masjid. Apa definisi masjid? Yaitu sebuah bangunan yang didirikan di atas wakaf, setelah diwakafkan untuk Allah, lalu dibuka untuk umum. Orang semuanya boleh masuk ke dalamnya, dan di dalamnya didirikan salat 5 waktu. Semua 4 kategori ini dapat disebut masjid. Sekarang Menasah, coba lihat, bangunannya dapat, diwakafkan, sudah, bukan milik pribadi, memang diwakafkan untuk umum. Kemudian dibuka untuk umum, memang dibuka untuk umum, semua boleh datang. Lalu ada salat 5 waktu, ada salat 5 waktu, ada. Apakah itu masjid? Itulah masjid, cuma bukan masjid jami', bukan masjid yang ada Jumat. Maka orang kalau salat di dalam Menasah itu salat tahiyatul Menasah apa salat tahiyatul masjid? Bapak kalau salat di Menasah niatnya apa? Sengaja aku salat tahiyatul Menasah. Kalau salat di surau sengaja sengaja aku salat sunnah tahiyat surau. Itu perubahan nama. Itu katanya dah nabut, dah rubah-rubah nama. Itu masjid, cuma bukan masjid jami'. Pertanyaannya, bolehkah iktikaf di situ? Boleh. Tapi yang disunnahkan pilih masjid yang ada Jumatnya. Cuma kan jadi masalah, masjid yang ada Jumat terbatas. Kadang-kadang bertumpuk semua di situ, sehingga orang kadang-kadang ada yang tidak bisa dia melihat keramaian-keramaian seperti itu. Dia trauma dengan keramaian, dia suka dengan yang sepi. Dipilihnya Menasah, boleh. Cuma nanti begitu di Menasah, penyakitnya tidak ada orang lain, sendiri kita Pak. Malam sendiri, waktu kita solat tahajud ada yang nyaut amin di belakang, amin. Kayak gitu Pak. Pernah kejadiannya Pak. Saya tidak sebutkan salah satu Menasahnya. Pernah tu imamnya Pak, imam Menasahnya itu salat di tengah malam di Menasah. Beliau datang karena salah waktu, fikir karab subuh. Jadi salah waktu, rupanya dilihatnya baru jam 3. Ini saya juga dapat cerita dari panitia Menasah itu. Salat itu sendiri Pak. Begitu salat sendiri, terdengar Pak suara aneh di belakangnya. Akhirnya pertama mencoba memberanikan diri kan, anggap tidak peduli. Lama-lama makin tidak enak perasaan. Akhirnya dilirik ke belakang, rupanya Pak ada makhluk lain, itu tingginya Masya Allah,
Di situlah mana ada lagi beliau selesaikan solatnya, kan berdoa beliau, mana ada lagi pulang langsung subuh baru teruk kembali. Makanya ustaz-ustaz ni jangan usah reman-reman kali, tenang. Kalau ada hantu kalau ada setan, tenang, lapor saja. Begitu betul nampak, dia pula duluan lari. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini amalan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu diampunkan dosa. Maka cara menghidupkannya, perbanyak yang sunnah, dan jangan lakukan yang membatalkan tadi. Jangan keluar kalau tidak butuhkan, kecuali keluar kamar mandi, itu butuh tak apa-apa, masuk kembali tak perlu niat. Tapi kalau keluar tanpa hajat, itu perlu niat kembali. Nah, kemudian waktu melakukan i'tikaf, perbanyak yang sunnah. Disuruh baca Quran, disuruh berzikir, majlis ilmu. Buat majlis ilmu boleh, Pak. Bahas satu tafsir ayat, ada 5 orang berkumpul di sudut, kemudian bahas satu tafsir. Itu Masya Allah, itu besar pahalanya. Dan satu amalan yang sering ditinggalkan oleh orang-orang i'tikaf apa, Pak? Untuk mencari Lailatul Qadar, pahala yang dia sering lewatkan adalah pahala bersedekah, menolong orang dengan sedekahnya. Jadi banyak orang yang Masya Allah i'tikafnya, Pak, luar biasa itu, tapi 10 hari tidak ada sedekah satu pun, sepeser pun tidak sedekah. Itu kesalahan yang perlu diperbaiki. Karena salah satu amalan di malam Lailatul Qadar yang orang mungkin tidak memprediksinya adalah sedekah. Maka bersedekah setiap malam, satu malam 10.000. Itu kan sudah kita posting itu di grup. 10.000 posting, 10.000 sedekah, 10.000 satu malam, kasih ke fakir miskin 10.000, Pak, satu malam, selama malam-malam dari 20. Berapa ketika dikali dengan 1.000 bulan? Pahala 1.000 bulan. Kan Allah tidak bilang 1.000 bulan, Allah mengatakan apa? Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1.000 bulan. Kita hitung yang minimalnya 1.000 bulan. 10.000 kali 1.000 bulan, dalam sebulan 30 hari kali 30 hari, berapakah 10.000 itu nanti di sisi Allah dalam catatan amal kita? 14,7 triliun. Berarti kita seperti bersedekah selama 83 tahun 4 bulan dengan jumlah 10.000. Jumlah yang tercatat di sisi Allah minimal 14,7 triliun dengan 30 ribu. Kalau 100.000 tiap malam, berarti 147 triliun pahala kita satu malam sedekah 100.000, Pak. 147 triliun, hampir menyamai korupsi Pertamax, Oplos, Pertalite. Contoh, Pak. Kau lain mah tapi contoh kenyan yang mangat tapi contoh. Coba bayangkan, Masya Allah, Pak. Mereka berlomba-lomba masuk neraka, kita berlomba-lomba masuk surga. Maka jemaah melakukan Allah yang model-model gaji 25 juta, bang, gaji 30 juta, itu jangan 100.000 tiap malam, Pak. 1 juta kali saja sendiri. Saya tak sanggup kali lagi. Kali aja sendiri 100 juta kali aja 1.000 bulan kali 30 hari. Tapi yang model-model gaji yang kira-kira gaji UMR 5 juta, yang 100.000 satu malam, 1 juta untuk Ramadan tiap malam. Bagikan kepada fakir miskin di luar sana boleh, atau bagikan, kirim ke kampung halaman, kasih tahu mak kita yang di kampung halaman, mak tolong bagi satu malam 100.000, kasih ke adik bapak yang miskin, kasih ke yatim ini, kasih 100.000. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu ketika datang Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai i'tikaf kerit mati. I'tikaf Pak, tidak ada rencana tolong orang sedikit pun. Lebih parah lagi, Bang, i'tikaf Masya Allah taatnya, begitu dibagi nasi sahur, dia duluan loncat ke atas nasi sahur, bum, loncat, bukan jalan lagi, Pak, loncat, bum, loncat. Itu ada yang tak dapat nasi sahur sesama yang i'tikaf, Pak. Tak ada yang dapat. Orang sudah terbiar-biar kahana lebu, kata panitia nasi habis. Tak ada di antara peserta i'tikaf ini kalau terjadi, ini belum terjadi ceritanya, anggap aja belum terjadi, Pak. Tak ada di antara peserta i'tikaf mengatakan ada nasi sama saya, ada, sini makan, sini. Makan bersama, kita makan. Itu kalau sifat itu tak ada, itu bahaya, Pak. Jadi mulai sifatnya tak masuk sifat Ramadannya. I'tikaf orang tak dapat nasi sahur, matilah kau sana. Anak apa jauh, terserahkah urusan dong engkah.
Itu sifat orang i'tikaf, model begitu la'allakum tattaqun setelah Ramadan. Meribetun i'tikaf mana merempuk sapu. Orang yang paling dicintai Allah siapa? Orang yang paling bagus hatinya ketika berhadapan dengan orang lain. Itu amalan paling dicintai Allah. Maka selain i'tikaf, sedekah. Bawa nasi lebih, nah mesti mungkin tak ada wang, bawa nasi lebih, bawa ikan lebih, bagikan kepada para peserta i'tikaf. Ada orang i'tikaf baru lihat aja, jangan lihat sini, apa lihat, barusan kamu lihat sini. Masya Allah, itu amalan terbaik, Pak. Maka tidak semua orang mampu i'tikaf. Kalau tidak mampu i'tikaf, paling kurang segera jangan lewatkan sedekah di setiap malam dari malam 21 kemarin. Tapi Ustaz sudah lewat di malam 21 kemarin. Ya sudah, berharap saja semoga malam 21 kemarin bukan Lailatul Qadar. Oh tadi malam nampak, malam kemarin tu nampak, Pak. Ya, karena ada hujan-hujannya, kemudian pagi matahari pun agak malas keluarnya, kan? Karena ada hadis riwayat Bukhari tu, Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar di malam 21 dalam hadis riwayat Bukhari. Pas hujan rintik masuk ke sela-sela masjid Nabi, sampai Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dalam hadis Bukhari itu, kulihat Nabi bersujud, lalu bekasan becek tanah menempel di wajahnya, dan Nabi mengatakan malam ini malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi pada malam 21. Bisa saja malam kemarin. Masalahnya nanti malam juga begitu, malam 25 menanti kita pikir udah mantap dapat, insyaAllah dapat ni. Malam kemarin sama dengan malam besok sama, malam besok sama, kita tidak tahu. Oleh kerana itu beramallah seluruh malam, beramallah seluruh malam. Kalau sudah tiap malam hujan, berarti memang sedang musim hujan. Jadi baiklah dipikir Lailatul Qadar. Ada lebih parah lagi, Pak. Ini penutup ni, ini dah penutup ni, Bang. Kerana pendamping sudah mulai bedah-bedah. Saya serang sudah mulai duduk bangun. Habis Ustaz, macam tu. Oh, kan nak buka puasa anak. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Pemahamannya apa? Mengira Lailatul Qadar itu sekilas, terjadinya sekilas begitu saja, terjadi lewat. Kan sering kita dengar cerita-cerita ulok-ulok dulu waktu kecil kita, Pak. Ya, ada orang yang dapat Lailatul Qadar, dia sedang berwuduk di tengah malam, lalu kemudian dia sangkutkan pecinya di pohon. Rupanya pohon tu sedang sujud. Begitu habis wuduk, rupanya sudah tegak pohonnya. Jadi itu cerita membangun apa itu? Sebuah kesimpulan apa? Lailatul Qadar itu terjadinya sekilas. Jadi pohon sujud semua. Walaupun yang ceritanya sebenarnya cerita Mandu menyampaikan. Itu cerita itu tidak ada dasarnya, tidak tahu, dari mulut ke mulut itu. Dia kira Lailatul Qadar itu terjadi sekilas kayak gitu saja. Bayangkan, Pak, kalau itu kejadiannya, kan cukup rugi kita tunggu dari malam 20, kejadian di malam 29. Pas terjadi kita sedang dalam WC, sedang dengan sakit perut, Pak. Habis keluar dari WC dikasih tahu sama kawan, udah lewat dari barusan Lailatul Qadar. Masya Allah, hancurlah hidup kita, Pak. Malam 20 tunggu sampai malam 29. Pas terjadi kita dalam WC. Apakah kita dapat pahala doa 1000 bulan? Tak dapat. Jadi oleh kerana itu berjuanglah setiap malam. Yang tak sanggup i'tikaf bukan satu-satunya jalan untuk Lailatul Qadar. Berjuanglah di rumah, sedekahkan harta setiap malam, Pak. Insya-Allah pasti dapat pahala sedekah 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah ridai kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.